Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Tahir akan menjelaskan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, yakni motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Dalam melakukan kegiatan motivasi, sangat diperlukan. Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan yang mencapai tujuan atau dorongan yang kuat dalam diri seseorang dalam melakukan kegiatan atau membuat dirinya berusaha mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain, sebagai pendorong semangat belajar. Sedangkan menurut Harmin Marshall, istilah motivasi belajar adalah kebermaknaan, nilai, dan keuntungan-keuntungan kegiatan belajar. Cukup menarik bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah kepada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan disposisi atau kapabilitas pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta aspek-aspek lain yang ada pada diri individu. Motivasi sebagai kekuatan mental individu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat diorganisasikan. Freud berpendapat insting memiliki 4 ciri, yaitu tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. Yang kedua, sasaran. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. Yang ketiga, objek. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Hal-hal tersebut dapat berasal dari luar individu atau dari dalam individu. Yang terakhir yakni sumber. Sumber insting adalah kejasmanian individu. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari menurut beberapa ahli. Manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Motivasi sekunder memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perilaku manusia terpengaruh oleh 3 komponen penting seperti afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah aspek emosional. Komponen ini terdiri dari motif sosial dan sikap emosi. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang terkait dengan pengetahuan, sedangkan komponen konatif adalah komponen yang terkait dengan kemauan dan kebiasaan bertindak. Motivasi pada diri seseorang bersumber dari dalam diri sendiri atau motivasi internal, dan dari luar diri seseorang atau motivasi eksternal. Motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi ini membuat seseorang melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Motivasi ini mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Yang kedua yakni motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan siswa demikian mau melakukan sesuatu atau belajar. Motivasi eksternal akan berubah menjadi motivasi internal jika timbul kesadaran dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Adapun tujuan pemberian motivasi antara lain yakni mendorong gairah dan semangat belajar. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan belajar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas hasil belajar. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi. Yang kelima, menciptakan suasana dan hubungan
Yang keenam, meningkatkan kreativitas dan partisipasi belajar. Yang terakhir yakni mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas siswa.